Halo, masih bersama saya Yasin Laslos. Kita sebutkan, nanti kita akan berinterogasi bersama luak atau penjaga desa Buk. Nanti kita akan berinterogasi bersama luak yang penjaga desa Buk. Kalau kita tidak minta izin, kita pasti kena serang. Oke, kita sebutkan setan yang ada di anak buah dari sosok luak tersebut. 1. Warga bilang ada sosok di desa Buk, ya kata Bapak Sapari yang rumahnya dekat, itu ada anak kecil yang berekor ular, warnanya hitam, dan kepalanya itu kecil ya, bentuknya kayak anak kecil. Dan ada juga yang mengatakan, dari Bapak Lajim dulu ya, dari Bapak Lajim mengatakan di belakang kandangnya ada sosok wanita lagi, namanya enggak? Wewe Gombel. Namanya Wewe Gombel, serangan, yang ininya besar dan berwajah pucat. Dan kata Bapak Amir, di belakang kandang di pohon pisang ada sosok itu, sosok apa ya, sosok mayat, kuburan baru. Nggak tahu, patokannya itu kelihatan bertulisan. Dan di pinggir kandang saya itu kan ingon kambing yang kupingnya ke bawah. Kambing saya itu setiap malam berembek-embek terus sampai warga melihat ada tertembeknya itu sangat keras, sampai membuat kambing warga itu sampai tertembek semua. Dan ternyata di belakang kandang saya itu, di bawahnya ada seorang kepala berjalan sendiri. Ya, kepala itu bentuknya bulat, tanpa tangan, tanpa kaki. Kepala itu bebas kayak bola, tapi bolanya nyala. Dan memutar di kandang saya sampai kambing saya itu berteriakan semua, tertembekan semua, berteriakan, ya kayak embek itu berteriakan. Nanti kita cari. Dan ada di pinggir kandangnya Bapak Asim yang kosong, saya buat markas sekarang. Dan di sebelah kidulnya itu, sebelah kidulnya kandang, ada luak goib yang besarnya segini. Luak goib itu sangat tidak bisa dipegang. Ada akan disepet oleh ekornya yang besar. Dan ada juga yang kata Bapak Parikin, di Asem Bapak Parikin mengambil air untuk mengorai lepek kayak piring untuk orang-orang kopi. Bapak Parikin mengarah ke Asem untuk mengambil air, membawa jerigen 2. Setelah Bapak Parikin katanya mengambil air, di dalam air itu kesorot ada sosok kayak orang, gak ada kepalanya, ada tangan. Kuyang. Bapak Parikin bertemu kuyang di dalam air. Sambil mengasuh, Bapak Parikin menggunakan sorot batuk, jadi jelas sekali. Nanti kita tanya ke Bapak Parikin. Dan Bapak Usman yang kandangnya dekat sekali dengan Jati juga bilang pada saya, di situ ada sosok berpakai jubah merah. Dan sosok itu adalah siluman merah, penjaga Jati. Semua orang gak ada yang berani selain saya.
Yasin Laslos. Meskipun kita nanti agak terlambat untuk PS-an, saya terpaksa harus ke sana terburu-buru karena ada yang meminta sangat lebih baru. Lebih baru. Katanya Bapak Penan itu pokoknya yang lebih terbaru itu di kandang saya. Ada bola yang ada matanya. Digeladakan, kita coba telusuri yang digeladakan itu dulu. Digeladakan, tahu nggak digeladakan? Digeladakan itu, yang digeladakan kecil itu yang biasanya dibuat orang nyuci-nyuci motor. Kidulnya kandang saya yang mau menyeberang kali ke Mulon. Kan ada jaringnya yang bentuk gini, adalah ada jaring. Itu di tengah-tengah situ ada orang yang lagi duduk seperti ini. Dan orangnya matanya tuh menyala, bersinar putih. Dan matanya menyinar putih sampai silau mata kita. Dan mengeluarkan suara aneh. Kayak rintihan orang yang sedang hilang. Yatim piatu. Orang sedang hilang, kayak rintihan orang yang ibunya baru mati. Yatim piatu. Nanti kita telusuri, kita cari yang di situ terlebih dahulu. Dan besok kita lanjut ke kandang-kandang lainnya. Sementara itu kandangnya di bawah jati dulu. Dan kata Bapak Penan yang mau saya lanjutkan. Kata Bapak Penan, di bawah kandangnya itu setiap Bapak Penan ke situ, kambing kok pada berdiri semua dan pada melongo ke Bapak Penan. Itu sebabnya ada yang mengikuti di belakang Bapak Penan. Jadi Bapak Penan tidak bisa mengetahui dan Bapak Penan jadi heran. Kenapa kambing melihat saya kok semakin mendelik ya gitu. Oke, dan di kandangnya Bapak bikin juga kelihatan. Kandangnya Bapak bikin juga melihat ada hantu yang mukanya itu ditutup sama rambut, bajunya merah sampai ke kaki sini, sampai sini bajunya. Ya. Dan orang itu kalau dibuka cantik loh, tapi kalau ditutup kayak setan. Itu sedang mengganggu kambing-kambing Bapak bikin. Sampai ada korban kambing satu dari antara pohon jati itu. Punyanya Bapak Nur. Punyanya Bapak Nur yang korban kambing berok. Sampai Bapak Nur akan berritual kepada saya, melihat apakah sosok itu mau diwujudkan, dihadirkan, dan kita musnahkan sosok yang ada di desa Bo itu. Makanya jangan takut, tetap ikuti penelusuran saya. Penelusuran nanti kita akan mulai jam 8 ya, penelusuran setan. Saya sudah ada tolaknya, banyak tolaknya. Tolaknya setan banyak. Itu saya persiapkan. Nanti saya kan tidak berpakaian kayak gini. Saya akan berganti jaketnya asli penolak setan. Ada saya lihat di sana. Kita ya berkeruan kayak gini saja nggak apa-apa dan bersarungan, tapi yang jaketnya itu harus jaket yang itu. Ya. Penelusuran ya, mau berangkat. Oke, buat kalian yang takut sama setan, tutup aja video ini kalau yang nggak berani.
Tapi kalau yang berani, tonton terus yang ada di Desa Bos sana, tonton terus ya Mas Soto ya, tonton terus. Oke, terima kasih atas video kali ini. Saya tutup. Makanya kalian harus berani menghadapi setan. Itu kalau kita berani, kita takut sama Yang Maha Kuasa, kita takut. Tapi kalau kita nggak berani sama setan, berarti itu namanya kita menantang Yang Maha Kuasa. Nggak boleh. Saya aja berani. Siap antangi saya yang ada di semua desa Bok ini, siap antangi saya. Yang berada di bumi ini siap akan saya musnahkan. Jadi saya menutup video ini dengan ucapan terima kasih atas rekotannya di rumah. Sebelum direkod saya menemukan setan di dinding. Oke, itu kali-kali aja. Saya menutup dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.